Sebenarnya boleh nggak saya tahu nih sosok figur Kang Daen ini secara pribadi sebagai seorang ketua partai dan beliau juga anggota DPRD Kabupaten Bogor ya, Komisi 4 atau komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Kang Daen, lahir di mana, aslinya mana sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Better. Masih bersama saya, Heri Setiawan, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM di Jalan Tegar Beriman nomor 35, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor, Bapak Daen Nuhdiana, sudah bersama kami. Selamat datang Kang Daen. Oke, dan kali ini kita akan berbincang ya dengan Kang Daen selama beberapa menit ke depan. Jangan lupa bagi teman pemilih dan juga teman-teman peserta pemilu yang lainnya untuk subscribe, like dan komen serta share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya di akun YouTube kami serta follow semua akun media sosial kami di bawah ini dari KPU Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan teman pemilih bisa mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan pemilu dan demokrasi melalui media-media sosial kami. Sekarang kita kembali ke tamu kita, Kang Daen Nuhdiana, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor. Ini beliau sosok yang luar biasa ini. Selamat datang Kang Daen di KPU Corner. Corner itu singkatan Kang Daen. Corner itu course, news dan review. Jadi ada berita, ada review, ada sudut-sudut pandang, ada pelatihan-pelatihan begitu Kang Daen. Jadi mungkin Kang Daen ini baru pertama kali setelah Project Better ini kita jadikan ya gitu ya, setelah pemilu 2011 kemarin. Sekarang lagi sibuk apa nih Ketua DPC Partai Hanura nih? Ya sekarang lagi sibuk ini aja, pembenahan dan struktural. Oke, struktural. Dan sebenarnya boleh nggak saya tahu nih sosok figur Kang Daen ini secara pribadi sebagai seorang ketua partai dan beliau juga anggota DPRD Kabupaten Bogor ya, Komisi 4 atau komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Kang Daen, lahir di mana, aslinya mana sebenarnya? Iya memang saya lahir sih di Bogor ya, khususnya mungkin bagian utara, di Kecamatan Lupin di Desa Lewi Batu. Itu tempat lahir saya di sana, gitu kan. Tempat lahir saya di sana itu. Terus saya sekolah SD di sana, terus SMP-nya mungkin saya dulu itu di SMP Negeri 1. Oh, SMP Negeri 1 lu kuliah di sana. Terus sempat kuliah juga saya di Bogor, ya. Universitas Pakuan, hukum itu. Nah, terus dari beres kuliah itu di dunia lawyer juga. Oh, sempat jadi pengacara ya Kang Daen? Sempat di dunia lawyer 2 tahun sih, nggak lama. 2 tahun. Gitu. 2 tahun nggak lama. Kita ngikutin senior aja dari organisasi. Nah dari situ sempat diam dulu di rumah. Oh, oke. Diam dulu di rumah karena ya kita pengen pengabdian dulu terhadap masyarakat. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya 2013 itu saya direkrut menjadi sekretaris desa dulu. Oh, sekdes. Dulu saya. Sekdes Lewi Batu. Iya. Oke. Sekdes Lewi Batu. Itu 4 tahun saya. 4 tahun. Gitu kan, saya 4 tahun dan saya nyoba dulu tuh. Artinya masuk juga saya, masuk di dunia politik. Nyoba lah dulu itu.
di Partai Gerindra dulu. Oh, pakai Gerindra ya? Di 2014. 2014. Oke. 2014 ya belum nasib mungkin ya. Akhirnya kita kembali kepada rumah sendiri akhirnya menjadi sekdes lagi kan. Menjadi sekdes selama 4 tahun. Nah, terus ya ngikut lagi kita. Iya benar. 2019 ya? 2019 iya. Ya, alhamdulillah Jebol ya. Amanah yang masyarakat khususnya Dapil 5 mempercayai terhadap saya, akhirnya saya jadi. Iya, dilantik sebagai anggota DPR ya, Kang Daen. Luar biasa ini. Jadi penuh luka-liku lah. Tapi memang pengalaman Kang Daen sebagai orang asli Desa Lewi Batu dan Rumpin ini memang banyak sekali pasti pelajaran yang berharga buat bekal di pemilu 2019 kemarin ya Kang Daen ya. Banyak sekali. Jadi perihnya udah ketahuan. Iya perih. Jadi ada berdarah-darahnya, nangis-nangisnya, ketawanya di situ ya Kang Daen ya. Memang itulah yang kemudian pengabdian pada masyarakat yang menjadi dasar untuk jadi anggota DPRD ya. Jadi kalau saya perhatikan dari cerita beliau ini sebenarnya baru 2 kali nyalek, tapi yang keduanya juga terpilih. Nah, boleh selain sebenarnya tadi cerita soal perjalanan ya Kang Daen terkait dengan motivasi sebagai seorang politisi ini pasti ada. Nah, mungkin kami ingin tahu nih, apa motif utama Kang Daen ini terjun ke dunia politik selain sebagai orang asli Desa Lewi Batu yang juga mantan sekretaris desa. Mungkin ada amanah atau ada keinginan untuk berbuat kepada masyarakat atau motivasi apa yang Kang Daen jadikan sebagai energi untuk terjun ke dunia politik ini? Ya, pertama amanah. Amanah. Terus di mana memang ketika saya pada waktu 2019 ini masih ngambang gitu loh. Ketika saya masuk ikut di dalam politik pemilu gitu kan, masih ngambang waktu itu, masih ngambangnya antara mau dan tidak gitu kan, antara mau dan tidak. Tapi karena apa? Karena waktu itu memang ketika saya bermotivasi karena waktu itu tidak ada yang namanya putra daerah waktu itu, khususnya wilayah Kecamatan Rumpin. Tidak ada putra daerah Rumpin ya? Yang menjadi anggota legislatif waktu itu untuk membawa aspirasi khususnya Rumpin, tapi ya kalau sudah jadi kan semua Kabupaten Bogor. Iya, betul sekali. Jadi terpanggil lah hati saya, gitu kan, terpanggil ikut, gitu kan, dan saya sowan juga terhadap yang mungkin kita tidak mungkin meminta restu juga kan, khususnya orang tua kita. Apapun cita-cita kita atau apapun ingin sesuatu pasti harus ada restu dari orang tua kita. Kalau boleh cerita nih sedikit Kang Daen, sebenarnya Rumpin itu spesialnya di mana itu Kang Daen? Kita sering dengar nih kata Rumpin nih, Kecamatan Rumpin gitu. Nah apalagi Kang Daen ini asli Rumpin ya, asli Rumpin yang taunya itu daerah memang yang banyak tambang batu, pasir gitu ya. Nah mungkin Kang Daen bisa cerita soal spesialnya daerah Rumpin ini, Kecamatan Rumpin. Kalau Kecamatan Rumpin ini kalau melihat dari sejarah itu memang banyak pemimpin yang memang khususnya para pejuang gitu kan, sejarah Rumpin itu kan. Mungkin dulu pernah statement bupati bahwa Rumpin itu adalah rumah pemimpin. Gitu kan. Tapi memang kenyataan sejarahnya iya. Gitu kan. Memang kenyataan sejarah banyak pemimpin dari Rumpin ya. Dulu itu ada yang namanya komandan waktu zaman penjajahan itu namanya Mayor Haji Sadim. Mayor Haji Sadim. Sadim. Oh Sadim. Dia itu pejuang juga. Itu kerabatnya itu dengan pahlawan pejuang yang jalan yang di sini yang suka ada di Jalan Soleh Iskandar. Nah, itu masih kerabat ke Soleh Iskandar berarti. Itu teman pejuang. Oh, teman sama-sama berjuang. Gitu. Jadi Rumpin itu memang selain rumah pemimpin memang banyak
tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan juga gitu. Jadi ya mungkin ya disitulah identik Rumpin. Selain memang Rumpin itu kawasan tambang gitu kan. Kawasan tambang itu kan ada di sebelah utara, berbatasan dengan Serpong. Oke. Gitu kan. Itu meliput 5 desa tambang. Tapi di wilayah selatan itu masih penghijauan. Gitu. Makanya banyak tambang di Rumpin itu juga menentukan pembangunan di DKI. Iya, berarti bahan-bahan materialnya dari Rumpin ya. Di Rumpin. Makanya kalau Rumpin nggak ada tambang juga, DKI nggak bisa bangun. DKI nggak bisa bangun, Serpong juga nggak bisa bangun gitu ya. Bangun. Memang bahannya dari Bogor ya, dari Rumpin khususnya. Iya. Tapi kalau di wilayah selatannya, wilayah barat atau wilayah selatan itu yang banyak penghijauan ya. Penghijauan itu selatan. Masih perkebunan gitu ya, sawah ya. Luar biasa. Ini saya baru tahu nih akronim Rumpin tuh, Rumah Pemimpin. Ini luar biasa ini kita datang nih pemimpin juga nih. Beliau sudah jadi pemimpin Partai Hanura sebenarnya. Kita sekarang beralih ke berikutnya terkait dengan partai beliau sekarang mengabdi, Partai Hanura. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak Kang Daen terhadap terkait dengan Partai Hanura? Nah, mungkin Kang Daen bisa sampaikan sedikit di sini apa itu Partai Hanura, kemudian juga bagaimana visi misi dan program Partai Hanura bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Jadi ya visi misi partai kita selain memang untuk mengabdi terhadap masyarakat, khususnya sesuai dengan slogan Hanura kan, hati nurani rakyat. Hati nurani rakyat. Kan? Jadi ya untuk mengamanahkan, untuk mengembangkan amanah masyarakat khususnya. Terus visi misi kita ini ya selain memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bogor di parlemen, khususnya di DPRD Kabupaten Bogor, karena ya memang Hanura ini satu-satunya gitu, yang memang ada kursi gitu kan, walaupun ada kursi satu-satunya itu perjuangan untuk masyarakat tetap akan kita perjuangkan. Iya, jadi artinya jumlah kursi itu tetap tidak mempengaruhi bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, Kang Daen ya. Beliau memang satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Bogor dari 55 orang, satu-satunya dari Partai Hanura. Jadi sekarang beliau duduk di Komisi 4 ya. Komisi 4 itu bidang kesehatan dan pendidikan ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh bagaimana hubungan antara Partai Hanura dengan program pendidikan dan kesehatan misalnya. Iya. Jadi kesehatan komisi saya itu kan komisi 4. Ya. Setelah pendidikan, kesehatan, sosial khususnya. Dan apalagi sekarang dengan pandemi begini ya. Pandemi 19. Jadi Hanura ini di dalam kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan dan kesehatan juga. Ya saya sebagai mewakili Partai Hanura itu terkait dengan program-program yang ada di pemerintah khususnya pandemi selalu kita lontarkan untuk pemulihan ekonomi. Oh, pemulihan ekonomi ya. Pemulihan ekonomi. Karena apa? Dengan adanya pandemi ini sangat terasa masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi masyarakat agak susah ya, bekerja, cari uang gitu kan. Ya. Itu sangat susah. Dagang susah, gerak susah ya. Nah, itu. Nah, berarti kan harus hadir gitu kan. Hadir di mana kita untuk bisa memperjuangkan khususnya para pengusaha kecil, menengah gitu kan, supaya pemerintah daerah pun berdampingan gitu kan, berdampingan untuk membantu mereka gitu kan. Ya kalau saya melalui di parlemen memperjuangkannya kan, gitu kan, jangan sampai itu masyarakat Kabupaten Bogor dengan keadaan seperti ini khususnya perekonomian yang sangat down bisa sehat kembali gitu kan, dengan adanya bantuan dari pemerintah. Apalagi sekarang ini kan Kang Daen Komisi Kesehatan ya. Artinya sekarang ini kan kita sedang diserbu oleh virus
COVID-19 ya, dengan adanya vaksinasi, kemudian dengan adanya pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana Kang Dayan melihat program vaksinasi, kemudian juga program pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor terhadap antisipasi terhadap COVID atau serbuan COVID-19 ini? Ya, yang artinya karena sekarang ini kan lagi berjalan vaksinasi, ya saya mengaspirasi terhadap bupati, itu kan yang melakukan percepatan vaksinasi, vaksinasi itu karena ya kita ini kan dengan jumlah penduduk kurang lebih 6 juta, ya kan, otomatis harus kerja keras gitu kan, betul sekali. kerja keras, saling bahu membahu, gotong royong gitu kan, membantu pemerintah juga dan khususnya masyarakat Kabupaten Bogor juga. Dengan adanya vaksinasi yang dilakukan beberapa elemen atau instansi itu kan, ya masyarakat harus ikut serta itu kan untuk vaksin. Iya. Jangan takut Jangan vaksin ya. Jangan ya. Karena kita ikhtiar kan. Iya. Gitu kan, ikhtiar. Keselamatan itu berawal dari ikhtiar. Iya. Gitu kan, ikhtiar. Kesehatan berawal dari ikhtiar. Yang penting ikhtiar dulu kita. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini kita juga terbebas dari virus COVID-19 ya, Kang Dayan ya, Ketua ya. Ini pastinya ini kan Ketua DPC nih Kang Dayan nih. Selain vaksin kita beralih berikutnya nih. Masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun lagi nih. Ada pemilu 2024. Bagaimana nih Kang Dayan melakukan persiapan sebagai seorang ketua partai politik menghadapi pemilu 2024, apalagi kemarin misalnya hasilnya sudah kelihatan ya bagaimana untuk Partai Hanura di Kabupaten Bogor. Nah, mungkin ada target-target yang akan dicapai oleh Kang Dayan dari Partai Hanura di pemilu 2024. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih buat teman pemilih kita. Kita target ya otomatis ya memang untuk saat ini Partai Hanura ini sedang berbenah struktural. Gitu kan, struktural dari ranting sampai PAC gitu kan, untuk persiapan verifikasi. Karena bagaimanapun untuk 2024 kalau kita tidak mempersiapkan struktural untuk menghadapi verifikasi, kalau ya itu verifikasi tahapan awal itu kan mengikuti pemilu itu. Iya. Kita hadapin aja dulu kan. Iya, betul. Tapi ya secara secara impian dan target ya insya Allah gitu kan, ya siapa tahu ya, kita nggak tahu ke depan ya, dari 1 bisa jadi 6 ya. Dari 1 bisa jadi 2 ya. 3 kan ya. Yang penting punya modal dulu ya, yang penting punya modal dulu gitu. Bagi modal kita berbenah untuk menghadapi verifikasi ya. Setelah verifikasi mungkin ya kita mencapai harus bagaimana nih untuk menghadapi 2024. Mungkin targetnya berarti dari 1 bisa jadi 6 ini Kang Dayan ya. Ya harus semua itu. dapil kita ngisi ya. Ya kita harus ya optimis lah. Iya kan, kita optimis. Kalau pemilu presiden sudah mulai nampak belum nih dari Partai Hanura nih? Kira-kira mau ke arah mana nih kiranya? Untuk presiden sih belum ya. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti struktur dari pusat ya. Pusat kan. Itu tergantung nanti kebijakan pusat seperti apa. Kita ikutin aja. Iya. Luar biasa ini Kang Dayan. Boleh sedikit saya bercerita nih Kang Dayan. Kami di KPU Kabupaten Bogor sedang mengembangkan Project Better. Better itu singkatan dari atau kepanjangan dari Bogor Electoral Technology and Research. Nah, ini adalah sebuah proyek ya untuk melakukan sebuah perbaikan di KPU dan tujuannya untuk memudahkan penyampaian informasi kepada peserta pemilu. Peserta pemilu ini kan Partai Hanura salah satu peserta pemilu 2019 kemarin ya, dan nanti juga bisa jadi peserta pemilu 2024 begitu. Ada berapa platform yang kami sudah buat begitu, dan platform atau aplikasi itu sudah dipakai di beberapa kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk menopang Pilkada serentak 2020 kemarin. Jadi misalnya ada di Pangandaran, ada di Tasik, Cianjur dan Sukabumi. Nah, kemudian
Di dalam Better ini ada beberapa program, yaitu aplikasi, ada si Coklit, ada Sigap, ada Vote Simulator, ada juga Bogor Geographic Information System. Tadi Kang Dain sudah melihat hasil pemilu 2019, dan itu dari Rumpin sudah kelihatan bagaimana perolehan suara Partai Hanura misalnya itu tersaji dengan terang benderang begitu, dengan kelihatan gitu. Nah, kami ingin mendapatkan saran dari masukan dari teman-teman, dari salah satunya dari Kang Dain sebagai Ketua DPC Partai Hanura. Apakah aplikasi yang kami sudah buat tadi, yang sudah disajikan di dalam rumah pintar pemilu kami, itu bisa menopang teman-teman peserta pemilu untuk mengikuti pemilu 2024 nantinya? Kira-kira bisa enggak itu untuk mendapatkan informasi, kemudian juga mempermudah akses ke data pemilih misalnya begitu. Bagaimana tanggapan Kang Dain terhadap aplikasi atau Project Better yang kami miliki saat ini? Ini tanggapan saya, ini menurut saya itu sangat bagus. Sangat baik ya? Sangat bagus dan sangat baik. Kenapa? Karena keterbukaan publik ini yang harus diutamakan kan gitu. Dan untuk mempermudah akses khususnya di dunia politik partai itu kan data. Iya, data pemilih, data hasil pemilu kan, gitu ya. Gitu kan. Yang saya lihat tadi, ini sangat membantu juga. Sangat membantu sekali. Sangat membantu khususnya bagi Hanura juga kan gitu. Nah, tinggal mungkin nanti kedepannya lebih dikembangkan. Iya. Ya kan, ada perubahan-perubahan lain ya. Iya kan, ada perubahan-perubahan lain disesuaikan dengan peningkatan gitu ya. Peningkatan gitu kan, disesuaikan. Jadi ya menurut saya ini sangat membantu dan bagus. Iya. Gitu. Baik, terima kasih nih, luar biasa kami dapatkan respon positif dari salah satunya dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor, Kang Dain Nudiana, yang merespon terhadap Project Better di KPU Kabupaten Bogor. Nah, mungkin dari sini kita akan melakukan sebuah pengembangan yang lain ya, sebagai bagian daripada tanggung jawab KPU untuk memberikan informasi kepada publik ya, khususnya peserta pemilu dan juga pemilih. Nah, tadi juga bisa Kang Dain lihat apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, bisa diakses kan ya tadi yang lain ya. Masukkan NIK atau KTP ya, KTP, kemudian juga nanti bisa cek saya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di KPU. Itu kan jadi bisa membantu pekerja KPU nanti di lapangan. Iya, jadinya termasuk juga mungkin bagi para konstituen ya, anggota, kemudian pengurus-pengurus gitu ya. Oke. Baik, teman pemilih, demikian mungkin obrolan kita dengan Kang Dain Nudiana, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor, yang juga sebagai anggota DPRD Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, dan berasal dari Rumpin, Rumah Pemimpin. Nah, ini luar biasa, dari Kecamatan Rumpin. Dan teman pemilih, nantikan kami hadirkan sosok-sosok yang menjadi teladan bagi kita semuanya, bagi teman pemilih, untuk hadir dalam KPU podcast KPU Corner KPU Kabupaten Bogor. Dengan demikian dari saya, akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim KPU Corner yang sudah bertugas. Kami dari saya Heri Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut vaksin dan salam Better. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.